Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yusuf Khairuddin dan Lutfi Hanifah, saya sendiri akan mempresentasikan makalah yang berjudul Mengenal Kamus 1. Di dalam makalah ini, kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama adalah definisi dari kamus, dan yang kedua adalah asal-usul kamus, yang ketiga adalah kriteria kamus, dan yang keempat adalah fungsi dari kamus. Untuk poin pertama dan kedua, yaitu definisi dan asal-usul kamus, akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Yusuf Khairuddin. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi kamus dan asal usul kamus. Baik. Pertama-tama definisi kamus yaitu ini saya sudah meringkas di buku, jadi saya sudah membacanya semua dan saya langsung membaca saja ya. Definisi kamus yaitu dalam bahasa Arab disebut al-mu'jam, sedangkan pengertian kamus menurut Ahmad Abdul Ghafur adalah buku yang memuat sejumlah besar kosakata bahasa yang disertai penjelasannya dan interpretasi atau penafsiran makna dari perkata, dan semua disusun secara sistematis atau berurutan berdasarkan huruf abjad atau huruf hijaiyah. Jadi tergantung kamusnya. Kalau kamusnya itu seperti pada jurusan kita bahasa Arab ya sesuai dengan huruf hijaiyah. Tetapi kalau seperti kamus bahasa Indonesia atau kamus seperti bahasa Inggris itu sesuai dengan huruf abjad atau huruf ABC itu. Dan maka dari sini dapat disimpulkan bahwa definisi kamus itu tadi merupakan sebuah rangkaian kata ataupun glosarium, kumpulan kosakata besar yang disertai penjelasan dan arti-arti dari kosakata tersebut. Itu mengenai tentang definisi kamus. Baik, untuk yang kedua yaitu merupakan asal-usul kamus tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah perkamusan di Indonesia dimulai dengan kamus daftar kata atau glosarium. Karya terbesar atau leksikografi tertua dalam sejarah kamus Indonesia adalah daftar Cina Melayu sebanyak 500 kata pada abad ke-5. Kemudian setelah itu Abid daftar Italia sampai Indonesia oleh Pak Pigafetta. Sementara itu kamus tertua adalah kamus berbahasa Belanda oleh Frederik de Houtman. Ada lagi naskah kamus Jawa tertua yang ada di perpustakaan Vatikan, yaitu Lexicon Javanum. Jadi asal usul kamus tersebut seperti itu. Hingga akhirnya yang ada lagi seperti kamus Jawa tertua ini yang berada di Vatikan, Lexicon Javanum ini namanya, itu masih ada sampai sekarang ya, kalau nggak salah masih ada. Kemudian seputar segitu saja menurut asal-usul kamus. Ada lagi tambahan menurut Said Al-Sartuni, yaitu mendefinisikan bahwa kamus adalah sebagian kitab ataupun tentang makna kata dalam bahasa Arab. Itu dalam kamus bahasa Arab, contoh Al-Munawir atau kamus bahasa Arab lah. Contohnya apa ya, banyak, cari sendiri. Yaitu merupakan tadi sebuah kitab tentang makna kata dalam bahasa Arab. Itu menurut Said Al-Sartuni. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tadi definisi kamus ataupun asal-usul kamus. Sebenarnya banyak sekali pendapat-pendapat yang ada mengenai definisi sebuah kamus itu apa. Kemudian cerita atau asal-usul kamus itu bagaimana juga banyak sekali. Namun karena kekurangan saya hanya bisa meringkas segitu. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk poin selanjutnya yaitu kriteria kamus. Menurut Syihabuddin, paling tidak itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar sebuah kamus itu menjadi kamus yang ideal. Yang pertama adalah kelengkapan.
Nah, ada beberapa hal yang semestinya dipenuhi oleh sebuah kamus, yaitu bentuk fonemis sebuah kata, struktur morfologi kata, aneka perubahan sintaksis yang mungkin dialami oleh kata itu, dan aneka makna yang ditimbulkannya. Nah, serta makna-makna yang terkandung di dalamnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah keringkasan. Kamus yang baik itu salah satu karakteristiknya adalah dapat memfokuskan pembahasan dan uraiannya itu kepada hal-hal yang substansial. Nah, informasi yang tersedia dan tercerai-berai itu harus disusun secara hierarkis, mulai dari hal yang universal hingga hal yang khusus, dan dari informasi yang primer ke informasi sekunder. Lalu karakteristik yang ketiga adalah kecermatan. Nah, kecermatan itu berkaitan erat dengan masalah objektivitas uraian di dalam kamus. Untuk meraih objektivitas, biasanya kamus yang baik itu dilengkapi dengan foto, ilustrasi, dan contoh-contoh lainnya. Nah, hal ini dipertegas oleh hasil telaah dari empiris yang menegaskan bahwa manusia itu lebih mampu memahami hal-hal yang konkret, misalnya dengan bantuan gambar, foto, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk karakteristik yang keempat adalah kemudahan penjelasan. Kamus yang baik itu hendaknya menyajikan informasi yang berkaitan erat dengan topik yang disajikan dengan lema. Nah, di samping itu hendaknya disuguhkan secara sederhana sehingga pembaca itu dapat menangkap makna yang mudah, seperti itu. Nah, untuk memudahkan pemahaman biasanya digunakan sarana penjelas seperti tanda panah atau pemberian warna yang menonjol pada bagian yang penting, seperti itu. Untuk poin selanjutnya adalah fungsi kamus. Nah, dilihat dari aspek fungsional, kamus sebagai buku itu bertujuan untuk menjelaskan makna kosakata. Tugas sebuah kamus harus mencakup beberapa hal mendasar. Nah, yaitu yang pertama adalah menjelaskan makna kata. Yang kedua adalah menjelaskan artikulasi kata, dan yang ketiga menjelaskan huruf hijaiyah, yang keempat penjelasan tentang akar kata, dan yang kelima adalah memberi informasi morfologis dan sintaksis. Untuk penjelasan yang pertama yaitu menjelaskan makna kata. Nah, dalam menjelaskan makna itu sebuah kamus harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah makna morfologis atau sorofnya. Nah, yang kedua makna sintaksis atau nahwunya itu juga harus diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah konektivitas makna atau rab al makna, yaitu hubungan antara makna umum dan makna khusus yang mungkin terdapat dalam sebuah kata. Lalu yang keempat adalah makna ganda, yaitu kosakata yang memiliki makna lebih dari satu, baik bersifat polisemi maupun homonim. Untuk yang kelima adalah prioritas makna, yaitu mendahulukan makna kata atas dasar beberapa aspek seperti sejarah, keumuman, makna hakiki dan majazi atau makna fisik dan makna abstrak. Nah, yang keenam adalah teknik menjelaskan makna, yaitu memiliki cara yang tepat untuk menjelaskan makna seperti membuat definisi kata secara cermat, menyebutkan konteks penggunaan kata, menyebutkan antonim dan sinonim, dan memberi contoh. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu menjelaskan artikulasi kata atau bayan an-nutq. Beberapa bahasa itu memiliki kaidah yang berbeda antara pengucapan sebuah kata atau artikulasinya dan penulisannya. Nah, bahasa-bahasa seperti Inggris dan Prancis itu memiliki perbedaan antara tulisan dan ucapannya sendiri, tetapi berbeda dengan bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab itu umumnya memiliki kesamaan antara bahasa tulis dengan bahasa ucap, sehingga dalam hal ini itu tidak begitu memerlukan sebuah kamus atau kaidah fonologi untuk membaca sebuah kata. Nah, untuk tujuan yang ketiga adalah menjelaskan huruf hijaiyah atau bayan hija.
telah kita ketahui bahwa kamus-kamus bahasa Arab itu tidak harus memerlukan kaidah fonologi untuk menjelaskan kata dalam bahasa Arab. Nah, sebab antara pengucapannya itu dan penulisannya, penulisan katanya itu tidak berlainan kecuali ada beberapa hal. Nah, yaitu yang pertama, kata yang hurufnya bertambah. Lalu ada kata yang hurufnya berkurang dan kata yang memiliki akhiran huruf alif sebagai tanda bahwa kata itu pada mulanya berakhiran huruf wawu. Lalu ditulis dengan alif makmudah atau alif yang panjang. Lalu yang keempat ada penjelasan tentang akar kata. Nah, sebuah kamus itu juga perlu menjelaskan asal-usul kata atau etimologi, apakah ia termasuk asli dari bahasa Arab atau serapan dari bahasa asing, seperti itu. Dan yang kelima adalah memberi informasi morfologi dan sintaksis. Dalam menjelaskan makna kata, itu sebuah kamus itu memerlukan beberapa penjelasan, yaitu diantaranya penjelasan tentang bentuk-bentuk sorof atau morfologi seperti bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il dan lain sebagainya. Yang penjelasan kedua adalah penjelasan tentang fi'il sulasi mujarrad, yaitu kata kerja triliterasi yang asli yang belum ada penambahan huruf dan contoh-contohnya. Lalu penjelasan yang ketiga yaitu penjelasan jenis gender dari sebuah kata. Untuk penjelasan keempat yaitu penjelasan tentang jamak taksir, yaitu kata benda yang tidak berurutan. Untuk yang kelima penjelasan tentang fi'il lazim, yaitu kata kerja interatif yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Nah, yang keenam adalah penjelasan tentang urgensi ilmu sorof dan tata cara mencari maupun memakai kata. Nah, biasanya penjelasan ini ditulis secara ringkas di bagian awal kamus, seperti itu. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata atau banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.